Halo semua, selamat datang ke channel YouTube Tarot Stop. Sedikit kelainan untuk reading kali ini ya. Bacaan tarot kali ini adalah untuk memenuhi permintaan seorang penonton yang meminta uh, bacaan tarot pesan orang terdekat yang sudah meninggal. Nah, saya harap penonton guna kebijaksanaan masing-masing ya. Tetap berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing. Jika menurut Anda tidak boleh atau tidak ada yang namanya komunikasi dengan orang yang sudah meninggal, maka bacaan ini mungkin pesanan ataupun suara hati mereka yang tertinggal di dunia ini tidak sempat diungkapkan ya. Jadi kalau bukan itu, anggap juga pesan di sini merupakan pesanan dan teguran Tuhan untuk panduan kita bersama. Karena ini menurut pendapat saya ya, bukan menurut Anda. Oke, menurut apa yang saya tahu. Karena walaupun menurut Alkitab kita dicipta serupa gambaran Tuhan, tapi kita tidak sempurna, kita sudah kehilangan keistimewaan untuk komunikasi secara langsung dengannya. Oke, jadi pasti Anda yang ada latar belakang Alkitab pasti mengetahui tentang itu ya. Anda lebih paham tentangnya. Oke, saya bukan siapa-siapa, jadi saya cuma sekadar mengambil info dari sana. Oke, jadi untuk pilihan kumpulan cardnya, ini kumpulan nomor 1, Anda boleh memilih kumpulan nomor 1, kumpulan nomor 2, kumpulan nomor 3, dan juga kumpulan yang keempat. Anda boleh pause video ini ya untuk memilih yang mana Anda rasa terpanggil. Anda boleh memilih lebih daripada satu kumpulan. Oke, baik. Saya sebenarnya bercadang untuk membuat konten di TikTok juga. Anda boleh mengikuti saya di TikTok. Saya mau buat konten yang serupa seperti ini, cuma mungkin tidak sedetail inilah, tapi boleh menjadi informasi tambahan kepada reading saya di YouTube. Oke, jadi kalau berminat boleh mencari saya, boleh ikuti saya di TikTok. Oke, jadi kita bertemu di reading Anda di kumpulan yang Anda pilih. Halo kumpulan 1, ini adalah pesan orang terdekat Anda yang sudah meninggal. Kalau Anda belum mendengar bahagian introduction ataupun bahagian kata aluan, mohon untuk kembali ke situ karena ada pesan yang sangat penting dalam bahagian pengenalan, bahagian pendahuluan video ini. Oke? Mohon berikan saya tadi pesan orang yang terdekat kumpulan 1 yang sudah meninggal. Apakah pesan orang terdekat kumpulan 1? Terima kasih. Orang terdekat kumpulan 1, apakah pesan Anda untuk kumpulan 1? Apakah pesan Anda untuk kumpulan 1? Terima kasih. Rehatkan minda. Oke. Untuk Anda hidup damai, hidup tenang, menjalani kehidupan yang lebih, ini tidak dikatakan penghidupan yang lebih baik, tetapi lebih mengatakan tentang kehidupan yang lebih tenang, lebih aman, lebih damai, lebih banyak dapat lebih banyak rehat, kembali ke masa lalu, kembali ke aktiviti masa lalu, kembali kepada usaha, kembali kepada apa yang pernah Anda usahakan pada masa lalu. Berehat ataupun hentikan memberi, hentikan terlalu memberi menghabiskan banyak waktu tentang hal-hal yang sudah berlalu,
tentang hal-hal di masa lalu. Teruskan hidup. Oke, ada di antara Anda di kumpulan 1, ada rasa kesal, ada penyesalan Anda tentang masa lalu. Nah, tidak semestinya berkaitan dengan siapapun orang tersayang ini ya. Siapapun orang terdekat ini yang sudah pergi. Tetapi kekesalan, kekecewaan, dia bukan kekecewaan. Rasa kesal, rasa menyesal terhadap tindakan masa lalu. Mulakan hidup baru. Mulakan hidup baru, mulakan perkara baru. Nah, untuk kebanyakan Anda, ada kaitannya dengan keadaan keuangan Anda. Mungkin bukan pekerjaan, bukan semestinya pekerjaan ataupun bisnis. Mungkin ada sesuatu yang Anda lakukan di masa lalu yang menjejaskan keadaan keuangan Anda pada sekarang ini, dan ada rasa kecewa dengan diri sendiri, ada rasa menyesal. Jadi ini yang diberi ya, pesanan yang diberi buat Anda agar teruskan hidup. Teruskan hidup. Fokuskan kepada kekesalan itu, fokuskan kepada kekecewaan, tidak akan membawa Anda kepada maaf ya, bukan tentang kembali kepada saya tarik balik, maaf sebab ini adalah pengalaman pertama saya untuk membacakan tarot, komunikasi ataupun pesan orang yang sudah meninggal ya. Saya pernah buat untuk personal reading sebelum ini, tapi personal reading itu lebih mudah karena hanya satu energi. Oke, saya tarik balik di awal reading tadi ya, saya katakan kembali kepada aktiviti lalu. Ini apa yang pesanan yang diberi kepada Anda, bukan tentang kembali kepada aktiviti masa lalu, tetapi berhenti untuk kembali mengenang masa lalu. Jadi mulakan hidup baru. Mulakan hidup baru, mulakan langkah baru. Kalau Anda terus terperangkap dalam kenangan masa lalu, kekecewaan masa lalu, Anda tidak akan dapat mengubah apa-apa pun. Message lain? Jika ada lagi pesanan lain untuk kumpulan 1. Pesan lain untuk kumpulan 1. Oke, saya rasa ini informasi yang berbeza ya. Informasi yang berbeza. Ini tentang keadaan keuangan Anda, tentang penyesalan Anda. Sudah tiba masanya untuk Anda berhenti menggali informasi tentang sesuatu perkara. Saya kurang pasti apa ini, tapi ya saya tidak akan menggali lebih dalam. Cuma ini pesanan untuk Anda, berhenti untuk menggali informasi, mencari informasi. Sebahagian Anda disarankan buat Anda untuk berhenti membicarakan hal-hal yang tidak memberi kepentingan kepada Anda. Terutama sekali kalau Anda memang jenis bergosip, ataupun walaupun tidak bergosip tapi suka mendengar gosip. Itu menarik aura yang negatif melekat kepada Anda. Dan apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran Anda, apa yang Anda masukkan ke dalam telinga Anda, itu akan mempengaruhi keseluruhan perjalanan hidup Anda. Oke, itu pesannya ya. Iya, menutup kejelasan pikiran. Oke. Wow.
saya nampak keseluruhan gambaran penceritaannya sekarang. Kalau Anda berhenti dari menyesali perbuatan masa lalu, tidak memfokuskan lagi hal-hal di masa lalu, kekecewaan, kegagalan di masa lalu, dan memulai langkah baru, memfokuskan masa depan Anda, coba mencari, kembangkan diri Anda katanya. Apa ya? Oke, saya tidak mengaktifkan penglihatannya. Saya tidak mau masuk ke dalam, saya lebih kepada telinga sekarang pendengaran. Oke. Sudah tiba masanya untuk Anda memajukan diri. Melangkah maju ke depan. Anda sebenarnya ada ide yang kreatif. Anda ada, di dalam diri Anda tahu Anda ada perancangan, tetapi Anda tidak coba untuk mencari jalan merealisasikan, menjadikannya kenyataan. Jadi fokuskan kepada ide Anda. Anda ada. Coba tanyakan kepada diri Anda, apa sebenarnya yang Anda mahu? Ide kreatif itu bagaimana untuk menjadikan kenyataan. Dan kalau Anda boleh keluar daripada zon keselesaan Anda, kalau Anda boleh keluar daripada ikatan masa lalu, Anda akan dapat keluar daripada kesulitan hidup Anda. Anda ada masa depan yang cerah, tapi dengan syarat berhenti untuk menghukum diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Wow, oke. Saya tidak tahu apa yang Anda lalui kumpulan 1, tetapi fokus utama kepada pesanan buat Anda berhenti menghakimi diri sendiri, berhenti menyalahkan diri sendiri, dan coba dapatkan keyakinan diri. Karena ada di antara Anda di sini tidak yakin dengan ide sendiri, tidak yakin dengan kebolehan diri sendiri. Sedangkan Anda sebenarnya ada ide, Anda sebenarnya ada rancangan yang baik, cuma takut untuk melaksanakannya. Takut untuk memulai langkah baru. Kalau menurut pesan di sini, Anda ada masa depan yang cerah. Bergantung kepada diri Anda sendiri sama Anda mau keluar daripada energi kesedihan, menghakimi diri sendiri ataupun tidak. Oke. Pesan terakhir untuk kumpulan 1. Pesan terakhir untuk kumpulan 1. Pesan terakhir untuk kumpulan 1. Keluar dari kurungan katanya. Luangkan lebih waktu berada di luar. Ada kumpulan 1 yang lebih banyak terpuruk di dalam bilik, dalam rumah, di ruang yang tertutup begitu, tidak bagaimana ya? Ya, ini saya rasakan apa yang coba disampaikan. Anda menutup diri daripada berhubung rapat dengan dunia luar, dengan orang lain. Anda lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan diri sendiri. Message lain? Saya terpanggil untuk menggunakan kad ini ya. Satu pesanan lagi. Pesanan yang terakhir untuk kumpulan 1. Terima kasih. Satu lagi pesan untuk kumpulan 1. Saya rasa ini sesuatu yang Anda tidak jangkakan ya, yang tersembunyi dari pengetahuan Anda.
kamu ada keupayaan untuk menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan luka-luka Anda, dan pengalaman Anda, pengalaman pahit Anda dapat digunakan untuk membantu orang lain mendapatkan kesembuhan diri. Okey. Dalam kumpulan satu, saya mungkin bukan untuk semua, ataupun ini hal yang Anda tidak sedar. Karena saya dari awal tadi saya mengatakan, saya merasakan ini sesuatu yang Anda tidak tahu, Anda tidak sedar ada di dalam diri Anda. Anda seorang yang kreatif. Anda boleh mencipta sesuatu yang baru daripada bahan yang sedia ada. Jadi Anda sebenarnya seorang pencipta. Ataupun seorang yang, bagaimana ya, apa perkataan yang tepat ya, membina sesuatu yang baru daripada bahan yang sedia ada. Inovasi mungkin. Anda seorang yang boleh membuat sesuatu yang baru daripada bahan yang memang sedia ada. Okey, jadi secara kesimpulannya, Anda seorang yang kreatif. Gunakan kreativiti Anda. Anda mungkin tidak mengakui bakat yang ada dalam diri Anda. Anda tidak sedar Anda ada bakat itu. Coba buat. Karena dari awal reading itu sesuatu yang berkaitan dengan idea kreatif di sini diperkatakan. Okey, jadi ini mesej Anda kumpulan 1. Saya rasa ada di antara Anda harus menonton kumpulan 2 karena saya mendengar kumpulan 2. Jadi kita kumpulan 2, ini adalah bacaan umum untuk Anda, untuk pesan orang terdekat yang sudah meninggal buat Anda. Seandainya Anda terus skip ke reading ini, saya mohon agar Anda kembali ke bahagian pendahuluan karena ada pesanan yang penting dari saya di situ. Okey, jadi kita terus saja ya. Mohon izin. Mohon berikan saya kad yang memberikan penjelasan pesanan orang yang terdekat dengan kumpulan 3 yang sudah meninggal. Pesanan penting untuk kumpulan 2. Terima kasih. Pesanan penting untuk kumpulan 2. Seandainya Anda pertama kali singgah di channel ini, sudi-sudikan like, subscribe, dan share video ini. Dan saya sangat menghargai komen-komen yang positif, komen-komen yang membina. Pesanan orang terdekat yang sudah meninggal untuk kumpulan 2. Terima kasih. Okey. Kumpulan 2. Secara tepat apa yang berlaku kepada Anda saya tidak pasti, saya tidak tahu. Tetapi inilah yang diberi kepada Anda, inilah pesanan untuk Anda. Berhenti membuli diri sendiri. Berhenti meletakkan diri Anda di dalam kesulitan. Anda sendiri yang membuli diri Anda dengan terus-menerus mencari informasi, terus-menerus mencari kebenaran tentang sesuatu perkara yang sudah berlalu. Nah, terlalu mencari kebenaran membuatkan Anda berada di persimpangan, tidak dapat membuat keputusan. Dan ini, apa yang saya dapat dari sini ya, katanya perbuatan Anda menutup, sebahagian Anda menutup jodoh, menutup untuk Anda bertemu orang baru, jodoh baru, begitulah. Anda menutup bertemu dengan pasangan baru. Jadi, diminta untuk mencari kesembuhan. Jangan memfokuskan kepada kesedihan dan kekecewaan masa lalu lagi. Keluarlah dari situ dan sudah tiba masanya untuk meneruskan hidup, untuk meneruskan. Nah, apa yang saya dapat rasakan di sini bukan semestinya orang yang sudah pergi dari hidup Anda, bukan semestinya dia
pasangan Anda ya yang sudah pergi ini bukan semestinya pasangan Anda, tetapi dia secara umumnya, yang saya dapat di sini secara umumnya, apapun keadaan Anda, apapun situasi Anda, sama ada Anda terlalu menangisi, Anda terlalu Anda masih tidak dapat melepaskan seseorang yang benar-benar sudah pergi, yang sudah meninggal, ataupun ini pesanan buat Anda untuk meneruskan hidup buat Anda yang ada masalah relationship dengan dunia alam sebenarnya di dunia nyata. Jadi ditekankannya di sini tentang mencari kebenaran. Tidak perlu dicari kebenaran sesuatu perkara. Kadang-kadang ada perkara itu harus dibiarkan begitu sahaja. Tidak ada penamat, tidak ada nokta, tidak ada ucapan selamat tinggal. Ada kalanya ia harus dibiarkan begitu dan ya teruskan hidup. Karena dengan terlalu mengejar kebenaran, terlalu mengejar nokta sesuatu situasi, ini hanya menutup untuk engkau menemui kebahagiaan. Mesej lain, pesanan lain untuk kumpulan 2. Ada kalanya mereka yang sudah pergi ataupun yang mahu pergi, yang menjauh, harus dibiarkan pergi. Relakan kepergian. Demi untuk kebahagiaan sendiri. Bukan untuk orang itu, tetapi untuk kebahagiaan sendiri. Pesanan untuk kumpulan 2. Pesan lain untuk kumpulan 2. Ya. Isi kekosongan hatimu dengan hal-hal yang membina, hal-hal yang membangun pribadimu, hal-hal yang boleh memajukan dirimu sendiri. Perjuangkan hidupmu sendiri. Perjuangkan kebahagiaanmu. Oke, saya dapat pesanan yang lainnya. Ini agak berbeza. Ada 2. Oke, ini energi baru, energi lain yang muncul. Energi lain yang muncul ya. Oke. Pesan yang pertama tadi untuk seseorang tertentu mungkin, untuk orang-orang tertentu, tetapi ada satu energi baru yang baru muncul. Katanya begini. Kalau selama ini Anda merasakan Anda dibuli, temanya masih tentang pembulian. Temanya masih tentang Anda diambil kesempatan, diinjak-injak, begitu energi yang saya rasa. Oke. Cuma message yang pertama, pesanan yang pertama itu perbuatanmu sendiri tidak dapat melepaskan itu yang membuatkan engkau membuli dirimu sendiri. Tetapi untuk ini, energi yang baru muncul ini, katanya kalau Anda merasa dibuli, buat sesuatu. Cari informasi, jangan berdiam diri. Cari informasi apa yang mengikat dirimu dengan pembuli ini. Bagaimana engkau boleh melepaskan diri, meleraikan ikatanmu daripada pembulian ini. Oke, maaf ya, saya cuma itu perkataan yang saya dengar, itu ayat yang digunakan. Karena untuk reading secara umum di YouTube untuk komunikasi dengan orang yang sudah meninggal, ini pertama kali saya buat. Saya cuma ada melakukan secara personal reading, tapi personal reading energinya tidak banyak. Jadi saya tidak mengaktifkan penglihatan, saya hanya mengaktifkan pendengaran. Jadi message-nya saya dapat melalui pendengarannya. Seperti yang Anda tahu, tarot card cuma jambatan untuk saya berkomunikasi dan mendapatkan message, tetapi bukan benar-benar maksud tarot card ini yang saya baca. Saya lebih kepada membaca energi melalui pendengaran begitu. Oke. Maaf, sudah menyimpang message-nya. Maaf ya. Oke, jadi itu katanya tadi, cari
apa yang mengikat dirimu dengan pembulian ini, cari informasi agar engkau dapat meleraikan ikatan itu. Cari ruang untuk engkau dapat pergi dari sini, pergi daripada situasi ini. Perjuangkan hakmu, perjuangkan tempatmu, kedudukanmu. Okay. Dan kalau Anda merasa sulit, Anda merasa sukar untuk menghadapi situasi ini, bersabar, kuatkan. Saya mendengar kuatkan imanmu, teguhkan imanmu, katanya lagi. Kuatkan diri, ini akan berubah. Dan apa yang saya dengar, setiap perbuatan pasti ada akibatnya, setiap tindakan pasti ada balasannya. Baik maka baiklah balasannya, yang buruk juga dapat pembalasan yang buruk. Jadi manusia itu saling terkait, saling berkaitan, saling terikat. Setiap kejadian di dunia ini saling berkaitan. Jadi ini pasti akan berubah, nasibmu pasti akan berubah. Cuma untuk Anda yang diri Anda sendiri yang menyebabkan Anda berada dalam situasi sulit ini, Andalah yang harus melangkah keluar daripada lingkaran ini. Oke. Energi dalam kumpulan 2 ini agak tegas ya. Kalau berbanding dengan kumpulan 1, saya merasakan energi maskulin, lelaki di sini. Dia seperti kebapaan begitu energinya. Jika ada pesanan lain untuk kumpulan 2. Pesanan lain untuk kumpulan 2. Oke, saya tidak tahu ini pesanan untuk siapa. Kalau pembulian ini melibatkan kewujudan orang ketiga, karena saya rasa seperti ada ada perbuatan khianat daripada orang ketiga. Katanya di sini hubunganmu direstui. Saya tidak pasti apa maksudnya di sini, tapi oleh karena hubunganmu ini direstui dan dijaga. Jadi ini tidak akan berakhir sia-sia. Hubungan ini engkau dan pasanganmu dijaga dan dilindungi. Oke. Mungkin bukan untuk semua, tapi untuk seseorang tertentu. Jika ada pesan lain lagi, Oke, ada satu. Tidak lama lagi apa yang engkau harapkan, apa yang engkau inginkan akan menjadi kenyataan. Oke, pesanan terakhir untuk kumpulan 2. Berikan saya pesan terakhir untuk kumpulan 2. Pesan terakhir untuk kumpulan 2. Saya rasa untuk kebanyakan kamu, kumpulan 2, kalau Anda merasa sulit, kalau Anda merasakan selama ini, hidup Anda sangat sukar, Anda bakal akan melangkah keluar daripada situasi yang sulit ini. Suasananya akan mulai membaik. Pasti akan mulai membaik. Cuma, apa yang perlu Anda lakukan, ini pesan terakhirnya ya, apa yang perlu Anda lakukan ialah Anda harus terlebih dahulu mengakui kebenaran tentang sesuatu perkara. Ada sesuatu yang Anda tahu, Anda sedar, inilah kebenarannya, cuma Anda in denial, Anda menolak kebenaran itu. Anda
tidak mau menerima kenyataan. Jadi yang pertama sekali harus menerima kenyataan. Jadi kalau ada seseorang yang sudah pergi dari hidup Anda harus terima kenyataan yang apa yang sudah pergi itu harus dilepaskan. Pesanan lain, menerima kenyataan tentang sesuatu perkara itu adalah salah satu cara Anda mengasihi diri Anda sendiri, salah satu cara untuk Anda menarik perkara, menarik situasi yang menyayangi diri Anda. Saya harap Anda paham maksudnya. Siapapun ya sangat kuat tenaganya dalam energinya dalam kumpulan 2 ini. Siapapun yang menyampaikan pesanan, siapapun yang mempunyai pesanan ini untuk Anda, kumpulan 2, dia sememangnya seorang yang sangat tegas. Dia ada mengalami masalah kesehatan hati. Hati ataupun yang berkaitan dengan pernafasan hati dan jantung begitu. Pesanan terakhir, satu lagi pesanan terakhir untuk kumpulan 2. Terima kasih. Jangan menangis. Cari kekuatan diri untuk meminta pertolongan. Jangan segan, jangan malu untuk menerima pertolongan daripada orang lain. Mendapat pertolongan daripada orang lain bukan berarti Anda lemah. Tetapi dalam kehidupan ini, sepanjang hidup ini, ada masanya kita memberi, ada masanya kita menerima. Oke, jadi ini message yang saya ada untuk Anda, kumpulan 2. Kita berjumpa di kumpulan yang seterusnya seandainya Anda memilih lebih daripada satu kumpulan. Halo kumpulan 3, ini adalah bacaan umum untuk Anda untuk pesanan orang terdekat kumpulan 3 yang sudah meninggal. Dan seandainya Anda terus skip ke reading ini, saya mohon agar Anda kembali ke bahagian pendahuluan karena ada pesanan yang sangat penting dari saya untuk Anda di bahagian pendahuluan. Oke, jadi kita mulakannya. Mohon berikan saya yang dapat memberi penjelasan kepada pesanan penting daripada orang yang terdekat kepada kumpulan 3 tetapi yang sudah meninggal. Terima kasih. Pesanan orang terdekat kumpulan 3 yang sudah meninggal. Seandainya Anda pertama kali singgah di channel ini, sudi-sudikan like, subscribe, dan share video ini. Saya juga sangat mengalu-alukan komen yang positif, komen-komen yang membina. Oke, pesanan daripada orang terdekat kumpulan 3 yang sudah meninggal. Saya mendengar berhati-hati. Berhati-hati dengan penipuan yang akan datang. Pesanan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. Oke.
tawaran. Bukan semua tawaran yang diberikan kepada Anda adalah tawaran yang benar. Itu message yang saya dengar. Jadi, tapi bukan semua yang datang juga tidak benar. Jadi, Anda harus berhati-hati. Anda harus berhati-hati energi penipuan. Nah, kalau saya merasakan daripada cara penyampaiannya itu, kebanyakan Anda kumpulan 3, Anda selalu berdepan dengan penipuan. Anda selalu kehilangan uang begitu. Kehilangan maksudnya kehilangan yang diakibatkan oleh orang lain. Ada tawaran pekerjaan, tawaran pelaburan seperti itu. Jadi mulai saat ini ini yang harus Anda belajar daripada kesilapan lalu. Belajar daripada kesilapan lalu. Begitu juga dengan pemilihan project. Nah, saya tidak pasti ini untuk siapa. Kadang-kadang ada project yang ditawarkan kepada Anda nampak seperti ada masa depan yang cerah. Nampak seolah-olah seperti menjanjikan hasil yang lumayan, tapi project itu sebenarnya tidak memberikan masa depan yang cerah untuk Anda, tidak membawa keuntungan kepada Anda. Jadi belajar daripada kesilapan lalu. Kalau project yang hampir sama seperti dahulu dan tidak memberi keuntungan kepada Anda, lebih baik tolak sahaja. Dan kebanyakan dalam kumpulan 3 ini, saya merasakan Anda terlalu banyak berkorban untuk orang lain. Ya, sudah tiba masanya untuk Anda menyelamatkan diri sendiri daripada penipuan dan pengkhianatan. Jangan bertangguh, jangan berlengah. Karena kebanyakan kumpulan 3 ini, saya mengesan hati yang sangat baik. Anda seorang yang sangat baik. Walaupun Anda tahu ada tujuan negatif, walaupun Anda tahu dalam kebaikan seseorang itu terselit tujuan yang lain. Buat baik tetapi mengharapkan sesuatu yang lebih besar daripada kumpulan 3. Walaupun Anda sadar, tetapi Anda masih ingin membantu. Karena hati kamu sangat besar ya. Keinginan kamu untuk membantu itu sangat besar. Sebab itu, Anda selalu diambil kesempatan. Jadi pesanan untuk Anda, sudah tiba masanya untuk Anda sendiri. Anda keluar dan mengelakkan diri daripada pengkhianatan. Segera lakukan, katanya. Nah, seperti sama ada Anda semua yang menonton reading ini ataupun kebanyakan Anda, tapi ini saranan untuk Anda, ini pesanannya. Anda tidak sesuai untuk buat bisnis secara perkongsian. Anda harus melakukannya sendiri. Anda perlu jadi pemilik tunggal dalam bisnis. Itu message yang saya dapat di sini. Karena ada bisnis partner itu hanya menimbulkan ketegangan, konflik.
ada ketidakadilan di sini tentang memberi. Saya nampak tentang memberi. Saya merasakan energi memberi dan menerima di sini tidak seimbang. Ada yang dapat lebih, ada yang usahanya lebih, tapi dapat hasil yang sama rata. Jadi ada ketidakadilan dalam usaha begitu. Ada konflik dan ada yang kehilangan kesabaran dalam perkongsian ini. Jadi kalau dimulai dengan perkongsian bisnis bersama dengan sahabat, pada akhirnya akan menjadi musuh dalam selimut. Jadi lebih baik bergerak sendiri. Ini pesanannya untuk Anda. Lebih baik bergerak sendiri, lebih baik buat sendiri, lebih baik menguruskan sendiri. Berikan saya pencerahan tentang The Moon Card. Oke. Baik. Sebenarnya yang menghalang Anda, saya rasa kebanyakan Anda memang sudah tahu ini harus dilakukan. Anda harus keluar daripada energi pengkhianatan ini. Anda selalu dikhianati, tapi Anda sebenarnya tahu kenapa Anda sentiasa dikhianati. Tetapi Anda tidak yakin dengan kebolehan Anda sendiri. Anda tidak yakin untuk bergerak sendiri. Anda tidak yakin. Anda sentiasa meragui diri. Oke, Anda sentiasa meragui diri. Sedangkan sebenarnya Anda ada semua yang diperlukan untuk melakukan apa yang terbaik untuk diri Anda. Jadi mungkin ilmunya ada, pengalamannya sudah ada, sumbernya pun ada. Anda cuma perlu bertindak untuk bergerak sendiri, melakukan sendiri. Nah, message-nya lebih kepada bisnis. Ada bisikan energi yang lain. Kalau Anda, ini untuk Anda yang berada dalam relationship. Anda sentiasa dicurangi. Anda sentiasa ditipu. Jadi pasangan Anda sentiasa menyimpan rahasia terhadap Anda. Aktivitinya, apa yang dilakukannya di luar, tidak diberitahu dengan Anda. Nah, kadang-kadang bukan sebenarnya dia curang, bukan sebenarnya dia ada pasangan lain, walaupun ada waktunya hal seperti itu berlaku, tetapi dia tidak memberitahu Anda apa yang dia lakukan di luar. Berapa sumber pendapatannya juga tidak diberitahu. Jadi kalau Anda sentiasa berada dalam situasi ini, sudah tiba masanya untuk diri Anda sendiri keluar daripada pengkhianatan ini dengan mencari sumber pendapatan sendiri. Pilih diri Anda sendiri. Uruskan diri Anda, urus emosi Anda, jangan bergantung kepada pasangan Anda. Tidak ada di sini pemberitahuannya yang pesanannya yang Anda harus meninggalkan pasangan Anda ataupun bercerai dengan pasangan Anda, berpisah dengan pasangan Anda. Tidak ada juga, tidak ada pesan yang seperti itu. Tetapi ditekankan di sini, pilih diri Anda sendiri. Utamakan diri Anda. Jangan bergantung, jangan ada kebergantungan kepada pasangan Anda. Baik dari segi keuangannya, sumber keuangannya maupun emosi. Jadi ya kalau dia merahasiakan perkara itu daripada Anda, ya biarkan dia merahasiakan. Fokuskan kepada diri sendiri. Itu message-nya.
pada akhirnya, katanya di sini, pada akhirnya kekecewaanmu pasti akan berbalas, pasti akan dibalas. Apa yang saya nampak dalam energi Anda, apa yang saya rasakan dalam energi Anda, kalau Anda stabil dari segi emosi, Anda memfokuskan kepada pekerjaan Anda sendiri, memfokuskan kepada mencari kesembuhan diri sendiri, kekecewaan Anda berganti ya, Anda akan berganti kedudukan. Anda sudah tidak lagi berada dalam posisi kecewa, posisi dikhianati. Ia akan berganti kepada orang yang mengkhianati Anda. Nah, Anda tahu dalam setiap reading saya tidak menggalakkan balas dendam, tetapi ini adalah pesanan untuk Anda, jadi saya sampaikan. Baik. Pesanan lain untuk katanya gunakan kad yang satu dahulu baru yang ini. Oke. Kita turuti. Anggap apa yang berlaku dalam kehidupan Anda, segala bentuk pengkhianatan ini sebagai jenaka dalam kehidupan. Jadi jangan terlalu pandang serius, jangan terlalu ambil serius dengan kata-kata negatif orang, pengkhianatan orang. Biarkan itu berlalu, fokuskan kepada dirimu sendiri, kejar impian. Pesan terakhir untuk kumpulan 3, pesanan terakhir untuk kumpulan 3. Terima kasih. Jangan ada dendam lagi. Lepaskan perasaan negatifmu, lupakan dendammu, apalagi kalau hal itu berkaitan dengan wang. Jangan membalas dendam. Ini mesejnya. Jangan membalas dendam. Tetapi teruskan hidup, teruskan apa yang paling penting dalam kehidupan Anda, yaitu mengejar impian dan memfokuskan kepada kemajuan diri. Karena ini kesimpulan dari saya sendiri, bukan pesan mereka ya. Apabila Anda tidak berada dalam energi berdendam, dendam Anda dibalas. Alam semesta akan membalas dendam Anda tanpa Anda melakukan apa-apa. Oke, jadi ini message yang ada untuk Anda, kumpulan 3. Kita jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye. Hai, untuk Anda yang memilih kumpulan 4, ini adalah pesan orang terdekat untuk Anda, pesan orang terdekat yang sudah meninggal untuk Anda. Seandainya Anda terus berada di sini, terus berada di reading kumpulan 4 dan Anda tidak menonton pendahuluan video ini, saya mohon agar Anda kembali ke bahagian pendahuluan karena ada pesanan yang penting dari saya untuk Anda semua. Oke, jadi kita mulakannya. Orang terdekat kumpulan 4, apakah pesanan Anda untuk kumpulan 4? Pesanan orang terdekat untuk kumpulan 4, terima kasih. Pesanan orang terdekat untuk kumpulan 4. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada kumpulan 4? Apa yang ingin disampaikan kepada kumpulan 4? Anda digalakkan, apa yang saya dapat di sini, Anda digalakkan ataupun Anda diminta untuk meninggalkan apa yang sudah berlalu, apa yang sudah tidak memberi kebaikan kepada Anda, karena ada perkara yang baik menanti Anda di hadapan. Ada sesuatu yang lebih baik menanti Anda di hadapan. Usah lagi menanti kehadiran
kehadiran situasi lama. Nah, ini boleh jadi apa saja ya. Tetapi untuk kebanyakan Anda diminta untuk jangan menanti. Kalau Anda terpisah dengan pasangan, terpisah dengan kekasih, begitu, jangan menanti dia hadir kembali ke dalam hidup Anda. Lupakan, lepaskan, teruskan hidup. Karena ada yang lebih baik menanti Anda. Kadang-kadang, oke, ini pesannya ya. Kadang-kadang bila yang pergi itu dengan rela dilepaskan, ada kalanya dia datang kembali kepada Anda. Tapi dia tidak memberi, tidak ada jaminannya di sini yang orang yang Anda tunggu ataupun sesuatu yang Anda nantikan itu akan kembali. Cuma katanya ada kemungkinannya kadang-kadang yang sudah dilepaskan dengan rela itu akan kembali. Nah, kalau kehilangan uang, misal kata contohnya ya, kalau Anda kehilangan uang dan Anda melepaskannya, jangan difikirkan lagi. Kadang-kadang ia berganti dengan nilai yang mungkin sama banyak ataupun lebih daripada apa yang hilang. Nah, kalau ini seseorang dalam hidup Anda, bila Anda lepaskan, pastinya akan berganti dengan yang lebih baik. Pesanan untuk kumpulan 4. Pesanan untuk kumpulan 4. Oke. Bersedia ataupun terbuka hati untuk menerima perubahan baru. Terlalu memikirkan situasi ini, terlalu memikirkan perkara yang sudah pergi, perkara yang hilang dari hidup Anda, hanya akan menutup jalan perubahan Anda, perubahan ke arah yang lebih baik. Kemenangan, kejayaan. Ini terlalu banyak ya. Kalau kad ini memang untuk Anda, ia pasti akan kembali. Tapi ini yang diberikan, ini pesannya, katanya kemenangan, kejayaan menanti Anda. Ya. Kebahagiaan juga menanti Anda di hadapan. Jadi perkara yang diberitahu tadi, pesanan tadi, itu yang harus Anda lakukan untuk Anda berada dalam situasi ini. Kejayaan, kebahagiaan. Dua perkara itu sudah berada dalam energi Anda, cuma energi yang positif ini dia seolah-olahnya tidak dapat melekat kepada Anda, tidak dapat diberikan kepada Anda. Karena Anda sendiri tidak mahu keluar dari masa lalu, tidak mahu meneruskan hidup. Anda tidak bersedia untuk menerima perubahan, Anda tidak bersedia meninggalkan situasi yang lama. Nah, kadang-kadang meninggalkan situasi lama itu bukan berarti Anda masih mahu bersama dengannya, tetapi pikiran tentang masa lalu itu masih sangat kuat. Anda masih sangat memikirkannya. Situasi masa lalu, perkara masa lalu, kerinduan terhadap situasi masa lalu itu, kenangan-kenangannya masih melekat dalam pikiran. Jadi kenangan yang masih kuat melekat di dalam pikiran itu yang menutup jalan untuk perkara baru masuk dalam hidup. Pesan lain untuk kumpulan 4. Pesanan lain, jika ada lagi.
tinggalkan pengkhianatan ini. Okey, saya dapat satu energi baru masuk ya. Karena apa yang disampaikan tadi untuk Anda yang dikhianati, ditinggalkan, tidak semestinya Anda merasa dikhianati ya. Tetapi ada situasi yang sudah tidak memberi keuntungan kepada Anda, ada situasi yang sudah tidak memberi kebahagiaan kepada Anda rasa tidak cukup di situ, itu harus ditinggalkan, itu pesan yang sebentar tadi. Tetapi ada satu lagi message yang masuk di sini, pesanan lain. Saya rasa ini untuk seseorang tertentu, karena ini energi lain yang memberi pesanannya. Kalau Anda yang berada, ini kalau Anda faham itu yang Anda lakukannya. Kalau Anda yang berada dalam energi mengkhianati, maksudnya mengkhianati di sini Anda tidak boleh membuat keputusannya dalam satu situasi, apalagi dalam hubungan lah ya. Okey. Anda tidak dapat membuat keputusan dalam hubungan. Anda tidak dapat membuat keputusan sama Anda bersama dengan dia atau bersama dengan seseorang. Anda harus membuat keputusan. Karena apa yang Anda lakukan itu membuatkan semua banyak hati yang terlibat, banyak hati yang terluka. Rasa dikhianati. Jadi pengkhianatan itu menutup jalan kebahagiaan Anda. Tinggalkan sikap ini, tinggalkan situasi ini. Buat keputusan. Pilih apa yang Anda mahu, pilih apa yang Anda paling Anda rasakan sangat membahagiakan Anda, boleh memberikan kebahagiaan kepada Anda. Tidak membuat keputusan itu juga merupakan satu keputusan. Tidak membuat pilihan juga satu keputusan. Jadi tidak membuat pilihan bukan saja menutup jalan kebahagiaan diri sendiri, tetapi menutup jalan kebahagiaan orang lain. Jadi ini pesanan untuk seseorang tertentu di sini, bukan semua. Karena ini seperti energi lain yang memberi pesanannya, energi berbeza. Nah, kalau Anda yang dikhianati, ini katanya harus tinggalkan. Sebenarnya di saat Anda meninggalkan situasi pengkhianatan ini, sudah menanti kebahagiaan di hadapan. Nah, saya rasa ini hanya kumpulan 4 yang dijanjikan. Ada dijanjikan kebahagiaan menanti, kejayaan menanti. Nah, walaupun dijanjikan kebahagiaan dan kejayaan, bukan bermaksud sekarang juga, selepas Anda meninggalkan, sekarang juga kejayaan itu muncul dalam hidup Anda. Tapi ia pastinya berperingkat. Karena kalau apa yang saya nampak dalam pola pemberian pesanan di sini, selepas Anda keluar daripada energi menanti situasi lama kembali kepada Anda, selepas Anda meninggalkannya, dan selepas itu Anda membuka pintu hati kepada perubahan, mengubah diri, membuka hati bersedia untuk mengalami perubahan, kejayaan itu datang, kebahagiaan itu datang. Anda berjaya untuk mencapai kebahagiaan, tetapi dalam suasana kebahagiaan itu, sesudah Anda mencapai kebahagiaan, masih ada energi yang tertinggal, energi lama yang tertinggal yang masih akan mempengaruhi suasana hidup Anda. Jadi ini harus benar-benar dibersihkan dari diri Anda, benar-benar ditinggalkan, ditolak, dihapuskan. Energi lama ya, situasi lama harus dihapuskan dari hidup Anda. Barulah Anda akan benar-benar mengecapi kebahagiaan, keharmonian, kejayaan itu. Message lain jika ada lagi.
Katanya sebenarnya jalan itu sudah terbuka. Jalan itu sudah terbuka. Cuma Anda yang masih memikirkan apakah tindakan ini berbaloi, adakah tindakan kalau Anda bertindak untuk mengikuti jalan yang terbuka itu, adakah dapat menjanjikan kebahagiaan yang Anda inginkan, kejayaan yang ingin Anda capai? Masih ada di antara Anda yang ragu-ragu untuk keluar daripada situasi ini karena ada yang merasakan sudah terlalu banyak tenaga, masa yang dilaburkan untuk menjayakan situasi sekarang ini, situasi yang Anda diminta untuk meninggalkan ini. Nah, saya katakan situasi karena berbeza-beza ya. Ada yang situasinya hubungan, ada yang situasinya seperti pekerjaan dan bisnis begitu. Jadi tanyakan kepada diri sendiri, adakah berbaloi untuk Anda terus berada di situasi ini? Karena kalau menurut pesannya, tinggalkan. Kalau Anda merasakan sudah tidak memberi keuntungan kepada Anda, kebahagiaan kepada Anda, ya Anda harus pergi dari sini. Karena secara luarannya orang di luar sana, orang-orang nampak Anda bahagia di sini. Tetapi pada hakikatnya, banyak keraguan-raguan, banyak timbul rasa tidak percaya, terlalu banyak pikiran di sini. Ada kesunyian, sunyi, tidak bahagia. Begitu yang saya rasakan dalam energi ini. Nah, kalau reading ini tidak bertepatan dengan situasi Anda merasakan ini bukan diri Anda, itu bermaksud Anda bukan ini kumpulan Anda ya. Anda mungkin perlu memilih kumpulan yang berbeza. Tapi seandainya ini menepati situasi Anda, saya sangat ingin mengetahui kalau Anda sudi berkongsi cerita di ruangan komen. Dan kalau Anda pertama kali menonton reading Tarot Tersetok, sudi-sudikan like, subscribe, dan share video ini. Oke, pesan terakhir untuk kumpulan 4. Jangan merasa bersalah hanya karena Anda memilih kebahagiaan diri Anda sendiri. Dan jangan juga mencari siapa yang salah, siapa yang benar dalam situasi ini. Tapi fokuslah kepada diri sendiri, fokuslah kepada pilihan yang terbaik untuk diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Pesan lain, satu pesan yang terakhir untuk kumpulan 4. Oke, terima kasih. Katakan yang baik-baik untuk diri sendiri. Katakan hanya hal-hal yang indah tentang perjalanan hidup Anda. Tidak salah kalau sekali-sekala melihat, merenung kesilapan diri, tetapi jangan terlalu lama berada dalam kesilapan, terlalu lama tinggal merenung kesilapan sehingga lupa untuk mencari jalan keluar daripada kesilapan. Dan yang paling penting di sini, ya, pikirkan yang baik-baik untuk diri sendiri. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Anda adalah doa untuk diri sendiri. Jadi, perkataan yang baik-baik untuk diri Anda dan masa depan Anda. Terlalu banyak mengeluh dengan situasi, dengan kesulitan hidup, tidak akan dapat mengubah apa-apa dalam hidup Anda. Oke, jadi ya ini message yang saya ada untuk Anda, kumpulan 4. Saya harap ini bertepatan, bersesuai, resonate dengan situasi Anda. Kita jumpa lagi di